warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang jurnalistik. Di bagian pertama ada 7 perintah untuk jurnalis. Yang pertama ada semua perintah diperhatikan oleh Allah, oleh Rasul, dan orang yang beriman. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Kedua, menyiarkan berita tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ida'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan, kemenangan atau kekuatan dan kekalahan, mereka menyebarluaskannya, padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amri yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulul amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, tentulah engkau akan mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Ketiga, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran tercantum dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang dapat azab yang berat. Keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fashikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca tercantum dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang paling tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Keenam, jurnalis adil dalam memberitakan tercantum dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yang artinya, janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Tercantum dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hum ulul albab. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bagian kedua, 4 larangan bagi jurnalis. Pertama, jurnalis dilarang membuat berita bohong. Tercantum dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Yang artinya, mengapa mereka yang menuduh kita tidak datang membawa 4 saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairu lahu inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, demikianlah petunjuk dan perintah Allah. Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagimu kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah pula perkataan dusta. Ketiga, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Tercantum dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Keempat, jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci atau menghina, tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasyik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bagian ketiga ada 6 media jurnalistik. Yang pertama ada kalam atau pena, tercantum dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Yang kedua ada midad atau tinta, tercantum dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ketiga ada kirtas atau kertas, tercantum dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falmasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Yang artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Keempat ada syuhub atau lembaran kertas, tercantum dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa. Wa Ibrahim allazi waffa, yang artinya, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima ada rak atau lembaran tulisan, tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma 'illiyun, yang artinya, dan tahukah engkau apakah Illiyun itu?
kitabun marqum, yang artinya yaitu kitab yang berisi catatan atau amal. Keenam, ada lauh atau batu tulis, tercantum dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang artinya yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauhil mahfuz. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.